Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di channel Yartak Official, Yayasan Rumah Tahfiz Alul Quran. Kita kali ini kedatangan Ustadz Abdul Latif yang namanya sudah ternaung di Sumatera Utara. Di sini juga pimpinan kita pesantren Alul Quran Buya Fari, dan teman-teman ada Gus Wahyu dan Syekh Hafiz Tanjung. Oke, untuk Ustadz Latif boleh kenalin diri dulu lah, biar teman-teman kita tahu siapa sih Uwal selama hari ini yang nama-namanya ada di pelosok-pelosok negeri Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Abdul Latif, lahir di desa Indrayaman, dan insya Allah juga akan mati di desa Indrayaman. Allah. Masya Allah. Umur jalan 38 tahun, istri 2 anaknya, kemudian laki-laki 2 orang. 2 anaknya. Oke Ustadz, dulu aku pernah dengar Ustadz tuh tamat kuliah 8 tahun Ustadz. Gimana ceritanya Ustadz? Karena kita tahu kan kuliah tuh 4 tahun. Iya. Itu 8 semester. Kalau 8 tahun 16 semester. Masya Allah. Ini timbang kita seuzon bilang Ustadz Latif bodoh kan? Tak mungkin. Tapi udah sesobut ya. Ini kita tanya. Gimana kisahnya bisa Ustadz Latif ini 8 tahun? Gimana kisah Ustadz? Orang yang tamat kuliah tak sampai 4 tahun atau yang kuliah sampai 4 tahun itu orang bukan cerdas. Itu orang rajin. Oh. Kalau rajin cepat tamat. Kalau cerdas lama tamat. Wes. Gemilang. Karena setiap rajin kerjakan tugas, rajin kerjakan skripsi, maka cepat dia wisuda. Saya ini agak lambat sedikit. Karena cerdas. Bukan karena cerdas. Oke. Karena saya malas. Jadi dulu waktu 3 tahun 8 bulan saya kuliah, saya kerjakan skripsi saya itu. Rupa-rupanya waktu sudah 1 bab setengah skripsi bahasa Arab itu dengan ketikan bahasa Arab, saya masukkan di flashdisk salah satu warnet. Rupanya warnet itu warnet Fir'aun. Tidak ada program bahasa Arab. Jadi flashdisk itu masuk virus. Jadi skripsi yang sudah diketik dalam bahasa Arab itu kotak-kotak. 1 bab setengah ada. 1 bab setengah. Jadi frustasi saya, malas saya ngerjain skripsi itu lagi. Sampailah berlarut-larut, sampailah sekitar tahun 2010. Baru sekitar 2 bulan lagi saya mau DO, barulah saya kerjakan itu selesai. Zaman dulu DO-nya 8 tahun. Sebenarnya 7 tahun setengah sudah DO. Tapi karena ya, dosen itu sayang sama kita. Masya Allah. Jadi Allah dia coba untuk selamatkan kita juga. Jadi dibantu dengan salah satu dosen yang cukup akrab dengan saya, namanya Pak Fahmi Al-Mandili. Dialah bimbing saya dalam skripsi itu. Tapi waktu wisuda, Oke. bukan pada skripsi itu yang dijawab. Yang jadi pertanyaan, bisa kau azan? Sidang nih, sidang. Sidang itu, bisa kau azan? Bisa azan. Azan lah saya di belakang semester belakang bawah-bawahan itu. Sebutnya rukun nikah, rukun sholat, tapi dalam bahasa Arab. Alhamdulillah bisa lah saya jawab. Lulus selesai. Alhamdulillah. Tak ada sedikit pun pertanyaan tentang skripsi itu. Ada cuman tanya judul saya. Apa judul skripsi itu? Saya jawab. Sudah selesai. Apa judul waktu itu, Ustadz? Saya pun udah lupa. Tak ingat lagi saya skripsi judulnya apa. Jadi sebenarnya membuat kita tamat kuliah, cepat kuliah itu kita harus punya target. Yang saya contoh, yang saya buat ini tak perlu dicontoh. Karena saya anggap biaya kuliah saya sendiri, untuk cari makan di Medan itu saya sendiri. Jadi saya pikir tak ada yang waktu untuk dikejar.
Makanya saya pun berleha-leha dalam waktu yang sampai 8 tahun lebih kurang kuliah itu. Sampai waktu wisuda saya sendiri. Tak ada kawan-kawan satu kampus PBA itu lagi, pendidikan bahasa Arab. Yang lain sudah tamat semua. Saya sendiri lah tinggal PBA. Ada yang kelas semua. Kelas. Jadi orang tua waktu saya datang ke situ, saya bilang, semester berapa bang? Saya bilang, semester 4. Oh adian saya lah. Iya adik. Semester 16. Semester 16 ya. Kalau sekarang udah dek tuh Pak. Udah deh. Jadi Ustadz, waktu itu jurusan bahasa Arab Bahasa Arab. di kampus Tarbiyah PBA. YN YIN negeri Ustadz ya. negeri. Masya Allah. 16 semester baru tamat. Sekali ujian skripsi sidang langsung lulus. Oke Ustadz, motivasi Ustadz kenapa bisa di Ustadz? Sebelumnya cita-cita awalnya apa? Saya dulu cita-cita mau jadi tour guide. Tour guide untuk bahasa Inggris dan bahasa Arab. Jadi Masya ada Allah. turis-turis yang dari Inggris, dari Arab itu. Saya lah rencana jadi penterjemahnya untuk bawa ke sana kemari. Iya. Gitu. Tapi setelah saya pikir-pikir tak cocok saya jadi tour guide. Turis-turis tuh ada yang pakaian sopan, lebih banyak pakaian yang tak sopan. Nanti saya tidak ngobrol sama dia. Saya tengok ketidaksopanan dia. Pakai celana pendek, baju seksi. Mana bisa saya suruh dia pakai jilbab? Jadi itulah yang buat saya batalkan untuk jadi tour guide. Langsung saya berkeinginan lah bagaimana kalau saya jadi pendakwah saja. Pendakwah saja. Karena memang dari dulu sudah dikasih oleh ayah saya itu bekal. Ya tak banyak sikit ilmu agama itu. Kata Rasulullah kan, baligh walau ayah, sampaikan walau satu ayat. Apa yang saya tahu saya sampaikan. Yang tak saya tahu saya bertempo untuk di pertemuan akan datang saya sampaikan gitu saya. Kalau boleh lah kita bongkar sedikit kisah-kisah lama Ustadz. Apa sih momen yang paling kira-kira yang kalau diingat tuh tak pantas sebenarnya dilakukan gitu. Tapi momen-momen itu masih ingat sampai sekarang. Saya pernah mencuri. Jadi pada saat hari raya ada tamu datang. Jadi dia bawa duit 10.000. Itu 10.000 itu besar itu Pada tahun itu. pada tahun itu. Tahun berapa tuh? Ingat saya lagi. Pokoknya saya itu masih SD kelas 1 atau kelas 2. Wis. Jadi dia golek-golek di tempat tidur. Ada duit 10.000. Saya ambil, saya curi, saya masukkan dalam sepatu saya. 3 bulan akan datang baru saya buka sepatu itu. Saya tengok duitnya 10.000. Sampai sekarang saya tak tahu entah siapa orang. Ya. Duitnya udah habis. Tamu ya waktu itu. Itu kan kejahatan anak kecil. Ini kira-kira Ustadz kalau diingat tuh malu, mau minta maaf atau udah minta maaf, apa kira-kira Ustadz? Oh, kalau yang udah besar-besar gini. Sebelum jadi Ustadz lah. Kalau jadi Ustadz tak mungkin lah kan. Sebenarnya semua orang itu punya aib. Masya Semua Allah. orang itu punya dosa masing-masing. Oke. Jadi ketika Allah menyembunyikan aib kita, kenapa kita mesti ceritakan? Masya Allah. Oke. Ini Ustadz supaya teman-teman tuh tahu masa depan yang cerah, masa orang-orang yang soleh juga punya masa lalu yang tidak sebaik yang dibayangkan gitu. Jadi biar teman-teman tuh bisa sadar masih ada waktu untuk berubah gitu Ustadz. Kasih dulu kisah atau motivasi supaya teman-teman tuh jangan pernah merasa ini udah selesai nih. Aku udah kayak gini hidup aku, jalan aku udah kayak gini. Stagnan di sini aja, nggak mau berubah. Gimana sih statement Ustadz menurut itu Ustadz? Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kaum itu yang merubah nasibnya sendiri. Seorang Rabiatul Adawiyah yang sudah ditiduri oleh banyak lelaki, tapi dalam satu malam dia sadar, dia tobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah terima tobatnya. Allah tak pandang kesalahannya, tapi Allah pandang kepada tobatnya. Kita tahu. Ayo. Ajak rekaman pinggir jalan. Iya. Jadi Jalan kita tahu pinggir bahwa
Allah itu kalau manusia punya dosa, dia akan selalu maafkan. Siapa lagi? Yo. Jadi setiap orang punya dosa, datang saja kepada Allah. Allah pasti ampunkan. Tak peduli dia berulang kali buat dosa atau tidak. Asalkan dia minta ampun kepada Allah, Allah akan ampunkan. Karena Allah sendiri pun cakap dalam Quran. Aku tak pernah bosan mengampuni dosa hambaku, walau sebanyak pasir di pantai atau setinggi gunung di daratan. Oh ya Allah, dosaku terlalu besar, pengampunan Allah jauh lebih besar. Aku tak akan pernah bosan mengampuni dosa hambaku. Hanya saja sayang, 1000 sayang. Bukan aku, kata Allah, yang bosan mengampuni dosa hambaku. Justru hambaku kadang yang bosan meminta ampun kepada aku. Allah. Jadi Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang yang mabuk. Ya Rasulullah, aku ingin sholat, tapi aku tak bisa tinggalkan mabukku nih. Lantas Rasulullah bilang, sholatmu. Bab mabuk, ya bab mabuk. Tapi jangan kau lakukan sholat dalam keadaan mabuk. Cuman aku berpesan, apapun yang kau lakukan, sholat dulu utamakan. Nah, ketika kau ingin minum, maka letakkan di dalam gelasmu satu buah batu. Setiap kita nak minum, letakkan satu gelas batu. Setiap kita udah tuang air minum, letakkan satu gelas batu. Batunya jangan dibuang, gelas yang sama. Lalu besoknya dia sholat. Setelah sholat dia minum, diletakkan batu. Besoknya jumpa sama Rasulullah. Ya Rasul, sholat ya Rasul. Minum ya Rasul. Sudah letakkan batu dalam gelas? Sudah ya Rasul. Besok gitu juga ditanya Rasul. Begitu juga. Sampai 2 bulan. Berjumpalah dia. Sholat ya Rasul. Minum. Sudah tidak lagi ya Rasul. Udah berapa hari tidak? Udah beberapa hari tidak ya Rasul. Kenapa? Karena dalam gelas itu sudah batu semua ya Rasul. Bisa berhenti? Bisa ya Rasul. Inilah Rasulullah tidak langsung mengatakan, percuma kau sholat kalau kau mabuk. Percuma kau, tak ada apa-apanya. Bukan. Rasulullah itu mengajarkan kepada kita itu proses. Hidup semua punya proses. Jadi tanpa dia sadari ketika dia tuangkan air minum itu penuh, dia letakkan batu satu, maka terbuang air itu sedikit. Lama-lama batu itu semakin banyak, jumlah air yang masuk dalam gelas itu semakin berkurang. Akhirnya dia bisa berhenti. Inilah proses dakwah yang diajarkan Rasulullah SAW. Masya Allah. Karena belum tentu orang yang kita bilanglah jahat itu dia akan masuk neraka. Dan belum tentu orang yang alim itu pun dia akan masuk surga. Ini masalah akhir kalam, masalah akhir ucapan. Berapa banyak orang yang ahli maksiat tiba-tiba tobat jadi orang yang ahli taat, dan berapa banyak ahli taat menjadi ahli maksiat hanya karena beberapa hal. Jadi kita tak tahu hidup kita ini. Saya seorang penceramah, dosa banyak, belum tentu saya masuk surga. Padahal pendakwah. Tapi surga, neraka itu sudah nampak jelas di mata saya. Masya Allah. Nah, itu dia. Jadi artinya makanya ada sebuah doa itu. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ila ta'ati. Wahai yang maha membolak-balikkan hati, tetapkan hati kami untuk senantiasa dalam ketaatan. Masya Allah. Jadi Itu orang itu. itulah bertahap. Teman-teman semuanya bisa berubah tuh saja. Kata dalam bahasa Inggris itu step by step. Mampus mengapa itu step by step. Langkah demi langkah. Iya. Selangkah demi selangkah. Mahlan bil mahlan. Terkadang teman-teman tuh jadi insecure dekat-dekat kita Ustaz. Gara-gara Syukur tahu. apa? Merasa gengsi. Apa ya? Gengsi lah ya. Iyalah, merasa tak pantas. Pantas, benar. Karena mau kita nanti pikirnya kita ini udah soleh kali Ustaz. Dia udah apa? Padahal bukan kayak gitu konsepnya Ustaz. Gara-gara ada beberapa orang lah, beberapa teman-teman yang kegiatannya itu. Yang kira-kira gini. Kau nih tak bisa lah kau berubah. Gitu-gitu nih, di jasnya, di apa ya. Jadi orang itu kena mental bahasanya Ustaz. Nah, jadi udah tak bisa lah aku berubah lagi, udah. Maka dakwah itu bukan memukul tapi merangkul. Masya Allah. Jangan ungkit kesalahannya, tapi carikan solusi untuk dia. Itu benarnya sebetul-betulnya dakwah. Dakwah itu.
ketika kau tak bisa menarik rambut yang menempel di tepung, jangan kau buang semua tepung. Masya Allah. Jadi jangan ponis semua orang itu salah semua, belum tentu. Karena di balik kesalahan orang pasti ada titik iman pada Allah Ta'ala. Kita doakan saja deh, kita rangkul dengan cara baik-baik. Oke Ustadz, kita kembali ke Ustadz Latif dulu. Sebelum waktu kita habis, Ustadz, kira-kira dalam perjalanan hidup Ustadz, momen yang paling tersedih untuk menuju kehidupan sekarang ini, yang kira-kira Ustadz asal mengingat itu, ya Allah, Cici. akhirnya aku bisa melewati momen itu, sedih banget ya. Apa kira-kira Ustadz? Ketika melepaskan diri dari sesuatu yang haram, dari makan yang haram. Boleh kisahkan sedikit Ustadz untuk pelajaran bagi kita teman-teman. Jadi saya dulu di tahun 2010 baru-baru tamat pernah di kantor keuangan. Jadi waktu itu banyaklah yang haram itu saya makan. Saya buat rumah makan out habis, duitnya dilarikan. Kemudian buka ini hancur, buka ini hancur. Saya sedih, saya tak punya apa-apa. Uang hasil gaji dengan uang hasil yang haram-haram itu pun habis semua. Jadi setelah saya berpikir, tak enak mau melakukan apa-apa. Akhirnya saya berangkatlah ke Malaysia, belajar masak. Masak di salah satu rumah makan. Dari situ mulailah saya berpikir kembali bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sengaja menghilangkan semua usaha yang saya buat itu karena saya tak tahu lagi mana yang halal mana yang haram. Jadi sekarang diusahakanlah untuk mencari yang halal. Dan momen yang tersedih itu adalah kenapa dulu sempatlah makan sesuatu yang haram. Dan sempat pula dikasih-kasih semua orang. Disedekahkan semua orang yang haram-haram itu. Nah itulah momen tersedih dalam hidup. Sampai sekarang disesali saya. Masya Allah. Ada lagi? Apa? Ada lagi. Closing statement untuk teman-teman Ustadz. Pesan untuk sahabat Yartak dan semua teman-teman yang ada di Batubara. Khususnya anak muda Ustadz. Iya. Khusus anak muda. Iya. Pesan Ustadz untuk anak muda Batubara, prioritasnya anak Yartak. Apa itu Ustadz? Belajar baik silahkan, merasa diri baik jangan. Masya Allah. Bercita-cita jadi orang alim harus, tapi merasa alim jangan. Setiap manusia punya kekurangan dan punya kelebihan. Jangan pernah kita menunjuk kekurangan orang lain dan menunjukkan kelebihan diri kita. Karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Bisa saja orang yang kita tunjuk kekurangannya adalah orang yang mulia di mata Allah. Dan bisa saja kita yang menunjukkan kelebihan kita adalah orang yang hina di mata Allah. Carilah amal sebanyak-banyaknya untuk kampung akhirat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal akhiratu khairu wa abqa." Akhirat itu kekal dan lebih baik. Dunia silahkan cari, di akhirat sengaja kita tempah untuk amal. Jika kau mengejar bayangan, maka sampai mati kau tak akan pernah dapat mengejarnya. Tapi ketika kau coba untuk meninggalkan bayangan itu, maka sampai mati bayangan itu akan terus mengikutimu. Masya Allah. Tabarakallah. Syukur Ustadz. Kita sudahi dulu. Udahlah. Lagilah sampai 2 jam. Nanti di part 2. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.